adanya Rasulullah SAW yuqallinu hadhil kalimati thayyibah lis-sahabah. Nabi menalkinkan kalimat thayyibah, apa tu? La ilaha illallah, kepada sahabat Nabi, litasbiyatil qulubihim, agar hati mereka bersih, wa tuzakihim nufusihim, agar jiwa mereka suci, wa isaluhum ila hadratil ilahiyah, untuk menyampaikan dia, untuk mencapaikan dia kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi talqin itu apa? Satu, mensucikan hati sahabat, ditalqin oleh Nabi. Yang kedua, mensucikan jiwa mereka. Yang ketiga, agar sampai hatinya di sisi Allah. Inilah harapan kita ni bertarikat ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa mibtahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, pembahasan kita, panduan kitab Bidayatus Salikin. Melanjutkan pembahasan kita yang lalu, yakni zikir dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama zikir lisan tapi hati lalai. Yang kedua zikir lisan akan tetapi hati ingat kepada Allah. Zikir yang kedua ini sudah termasuk ibadah. Ada zikir yang diharapkan yang paling tinggi dalam tariqah ini, yakni zikir bergetarnya hati. Ya. Zikir tersebut tembus ke dalam hati. Jadi waktu mengucapkan la ilaha illallah, itu dirasakan tembus ke dalam hati berulang-ulang, ya, berulang-ulang. Nah, ini dinamakan zikir, yakni zikir mahabbah dan ma'rifat. Ya, zikir yang ketiga ini disebut zikir mahabbah dan ma'rifat. Nah, zikir yang begini ini, nah, kata ulama, zikir ini ada syaratnya. Ya, zikir seperti ini ada syaratnya. Apa syaratnya tadi? Harus berguru dahulu kepada guru yang mursyid. Harus mengambil bibit zikir ini dari mursyid. Nah, kalau tanpa mursyid tidak bisa. Apapun zikir yang kita amalkan tanpa seorang guru mursyid yang membimbing. Siapa itu mursyid? Mursyid itu waliullah yang kewaliannya telah sempurna. Nah, beliau-beliau inilah yang akan membimbing rohani kita menuju kepada Allah. Tolong pahamkan ini ya. Jadi ada perbedaan. Zikir kebanyakan bukan tariqat. Tariqat zikir yang khusus, dia harus ada mursyid. Kalau zikir umum boleh saja mengamalkan, silakan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, istighfar sebagainya, silakan. Itu zikir umum, pahala dapat. Tapi zikir ini zikir mahabbah, zikir sampai ma'rifat,
harus ada guru yang sudah makrifat kepada Allah, harus ada guru yang sudah mengenal kepada Allah, baru bisa membawa kita mengenal kepada Allah. Ini namanya mursyid. Apa itu mursyid? Penuntun rohani kita kepada Allah. Ya. Kalau fisik, seperti fisik ini, saya mau pergi ke Ketapang, harus orang yang pernah pergi ke Ketapang bawa saya lebih cepat daripada pergi sendiri, Pak. Yo, mana lebih cepat? Pergi sendiri ke ada yang bawa? Mursyid itu begitu. Roh kita dibawa mursyid untuk bertemu dengan Allah. Itulah namanya zikir mahabbah wal ma'rifat. Syaratnya harus ada mursyid. Kalaupun tidak bisa bertemu mursyid, boleh mengambil dengan wakil talqin atau khalifah. Tapi ingat, wakil talqin hakikatnya bukan dialah yang menalkin, teknisnya saja. Pada hakikatnya mursyid yang menalkin. Mursyid duduk di Jawa sana, di sini di Pontianak ada wakil talqin. Wakil talqin itu menalkinkan, teknisnya saja dipinjam wakil talqin itu, tapi hakikatnya yang menalkin roh mursyid. Bagi mursyid tidak ada yang jauh. Jadi jangan khawatir, walaupun wakil talqin yang menalkin, hakikatnya mursyid juga. Ya, dulu kami berteman sama ikhwan yang zikir udah lama sudah. Dia tak pernah ketemu dengan mursyid. Dia ngambil dengan wakil talqin di sini dulu, namanya Syekh Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani atau Ustaz Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani yang buat jadual sepanjang masa. Dia ngambil talqin dari beliau. Tapi dalam zikir dia rasakan kehadiran mursyid membimbing dia. Dia usah khawatir, walaupun wakil talqin yang menalkin, tapi mursyid yang berperan membimbing roh kita ini. Nah, siapa saja yang menjalankan zikir seperti yang dijalankan oleh ahli tariqah tanpa berguru, hati-hati. Siapa yang mengaku bertariqah tanpa seorang guru, atau mengambil tariqah dengan guru yang tak paham tariqah, atau mengaku-ngaku ahli tariqat, atau mengaku-ngaku mursyid, hati-hati. Hati-hati. Maka gurunya adalah syaitan. Ya. Ini maaf, nak ketemu sama Allah, mau ketemu sama Allah ni hati-hati, godaannya banyak. Syaitan bermain, tapi kok ada mursyid yang menuntun, insya-Allah syaitan pun tak mampu menggoda kita ini. Dulu Nabi SAW, tidak ada seorang dari kalian pun, kata Nabi, kecuali ada syaitan yang mengiringi, yang bermain. Dia masuk dalam darah kalian, dia masuk dalam hati kalian. Ditanya Nabi, sekalipun engkau ya Rasulullah? Ya, sekalipun aku. Cuma syaitan dengan aku menyerah. Syaitan dengan aku menyerah, kata Nabi. Mursyid juga begitu. Kalau sudah sempurna, syaitan pun menyerah dengan dia. Makanya beruntunglah murid yang dibimbing mursyid. Tapi kalau tidak dibimbing mursyid, hati-hati. Ya. Dulu Ustaz Ali bilang, saya pernah ditinggalkan sama mursyid dalam waktu sekian lama. Yang datang syaitan, iblis yang datang, kata dia. Macam-macam datang. Di situ Allah berhikmah, betapa besarnya peran mursyid membimbing rohani kita. Syaitan datang bahkan syaitan membisikkan, kau lebih afdal dari mursyidmu, kata dia. Yang kedua pandai menggelincirkan tu, kau lebih afdal, lebih tinggi dari gurumu, kata dia. Bayangkan tu, sampai begitu bisikannya. Tapi karena ada guru yang membimbing, tenang saja, guru akan beri isyarat. Ini syaitan atau bukan. Saya bilang, yang saya ceritakan, yang mengambil zikir dari Ustaz Abdurrani itu, lagi berzikir Pak, muncul Abdul Qadir Jalani dalam zikir tu, la ilaha illallah.
muncul ni kata dia. Sama dengan yang dipoto tu lah. Di hadapan dia berzikir. Duduk di depan. Aku Abdul Qadir kata dia, diam zikir ni. Bingung dia, benar ke tak ni? Mursyid muncul di sebelah kanan. Kata mursyid, pukul dia. Illallah, pukul ke dia. Pukul lah. La ilaha illallah, hantamkan ke dia. Hilang apa? Apa kata mursyid di samping ni? Yang tidak bisa disupai syaitan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba kau tak ada mursyid, Pak. Habis tergelincir lah. Jadi roh mursyid itu memantau kita ini. Lagi berzikir ni, dipantau kita semua ini. Aman kita insya-Allah. Hati-hati nyebut-nyebut tarekat tanpa seorang mursyid. Ya, jadi mursyid itu yang membantu kita insya-Allah. Ya. Oleh karena itu, siapa saja yang akan menjalankan zikir ketiga ini, maka harus berguru lebih dahulu sebagaimana perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Apa kata beliau? Fal wajibu 'alal insan, wajib atas setiap insan. Ingat ni hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Ingin dekat sama Allah wajib. Kau tak ada ini, tak bisa jalan. Terhambat jalan kita. Wajib atas setiap insan talabu hayatil qalbil ukhrawi, untuk menghidupkan hati yang sifatnya ukhrawi. Ukhrawi itu apa? Rindu ke negeri akhirat. Ya, saya tanya jamaah sekalian, lagi ibadah tu ada nak rindu ke akhirat? Kau ada, bagus. Kau tak ada, itu namanya ibadah kita masih formalitas, masih ibadah fisik, tapi hati belum rindu kembali ke negeri akhirat. Apalagi kembali kepada Allah belum. Nah, untuk bertarekat ini, ditalkin dan sebagainya, agar kau kembali kepada Allah, kembali ke negeri akhirat. Rindunya dia. Jadi untuk hidupnya hati kembali sifatnya ukhrawi ke akhirat, min ahli talqin fid dunia, harus ngambil daripada ahli talqin, ditalqin sama mursyid atau ditalqin dengan wakil talqin qabla futil waqti, sebelum waktu selesai, sebelum dunia berakhir. Menurut beliau ni, sebelum kau meninggal, cari memang ahli talqin untuk menghidupkan hatimu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, tak bisa kembali. Siapa mau kembali kepada Allah harus ngambil zikir, harus ngambil talqin orang yang sudah kembali. Siapa yang sudah kembali? Atau mursyid sudah kembali. Tubuhnya bersama kita, tapi hatinya bersama Allah. Nah, itulah Abu Bakar waktu berjalan tu. Kata Nabi, kau mau lihat mayat berjalan di atas muka bumi? Mayat, kata Nabi Abu Bakar. Apa maknanya? Tubuhnya di dunia seperti mayat walaupun berjalan, tapi hatinya sudah kembali kepada Allah. Jadi siapa yang meninggal kembalilah tu. Tapi Abu Bakar udah kembali sebelum meninggal. Guru-guru kita, mursyid kita sudah kembali belum meninggal, sudah kembali bersama Allah. Nah, sekarang kita pun kepengen juga badan kita di dunia, hati kita bersama. Bosan, tak apa-apa, ambil talqin ni. Ya. Dalam kitab Jami' Usul Awliya, wa kana dzikru, adanya zikir ini dia bilang la yufidul faidatun tammah, tidak akan mendatangkan faedah yang sempurna illa bitalqin, kecuali ngambil talqin. Selama ini kita tahu talqin mau meninggal ya, ataupun dikubur, tapi waktu hidup tak ditalqin. Sekarang ditalqin, nanti meninggal ditalqin, insyaallah keluar dia. Ya, mudah-mudahan insyaallah. Nah, begitu juga kata ulama, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya Rasulullah SAW yuqallinu hadhil kalimat thayyibah lis sahabah. Nabi menalkinkan kalimat thayyibah, apa tu? La ilaha illallah, kepada sahabat Nabi, ditasbiyatil qulubihim, agar hati mereka bersih, wa tuzakihim nufusihim, agar jiwa mereka suci, wa isaluhum ila hadratil ilahiyah, untuk menyampaikan dia, untuk mencapaikan dia kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi talqin itu apa? Satu,
mensucikan hati sahabat, ditalkin oleh Nabi. Yang kedua, mensucikan jiwa mereka. Yang ketiga, agar sampai hatinya di sisi Allah. Jadi inilah harapan kita nih, bertarekat nih, biar hati kita bersama. Kan bagus Pak, hidup tenang, di dunia tenang, meninggal insyaAllah husnul khatimah, akhirat kita selamat. Apa lagi yang kita cari? Inilah dia jalan keselamatan, tak ada jalan lain lagi dah. Cari ketenangan hati bersama Allah, talqin, ambil orang-orang yang sudah tenang hati bersama Allah. Kalau tidak, tak tenang hati kita. Ya, mudah-mudahan Allah ridai kita semua insyaAllah. Sekiranya itu jamaah sekalian, selesai sudah.